Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi nih di podcast kita MG Talk bersama saya, Salsabila Azahra, selaku moderator yang akan memimpin podcast kita pada kali ini. Podcast kali ini bertemakan menilik cerita perempuan tangguh di balik dunia pertambangan. Nah, sesuai dengan temanya, kita udah undang nih pembicara kita, Kak Sri Hayani. Halo Kak Sri. Halo, Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak. Kakak dulu angkatan berapa? Terus dulu di MGI sebagai apa? Terus boleh di-spill juga mungkin Kak, sekarang lagi sibuk apa aja sih Kak? oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak buka dulu. Pertama-tama, terima kasih kepada tim MGI SC Unsri yang udah ngundang kakak sebagai speaker di podcast ini. Kayaknya ini udah kedua kalinya ya kakak ngisi di acara MGI SC Unsri. Sebelumnya itu short course juga mungkin tentang wanita di dunia tambang juga. Nah, yang ini yang kedua di sesi podcast. Kenalin, nama kakak Sri Hayani, kakak dari angkatan 2016 dulunya, dan bergabung di MGI SC Unsri itu periode 2018-2019 di bagian Medcominfo. Dulu kakak bareng sama Bang Dery. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu sama Bang Dery, nah dulu kakak bareng sama Bang Dery. Terus kakak lulus 2021, kemudian kerja di salah satu pertambangan nikel di Halmahera, dan sekarang udah pindah jalur ke pertambangan emas di Medan. Jadi kesibukannya sekarang sebagai junior geologis di PT Agincourt Resources. Kurang lebih udah 5 bulan ini. Gitu. Wah, keren banget nih Kak. Mungkin karena teman-teman di rumah yang dengerin podcast ini udah pada kepo dan penasaran banget, langsung aja mungkin Kak ke pertanyaan. Jadi, ilmu apa aja sih Kak yang dipakai di dunia kerja Kakak sekarang? Oke. Kalau kalau ditanya ilmu apa aja sih yang dipakai yang selama kuliah udah di Unban, itu banyak banget, terutama di geologi dasar. Geologi dasar itu bisa dari geologi dasarnya sendiri, kayak hukum litologi, tentang batuan, mineral, struktur, tektonik, itu semuanya kepake. Jadi ketika kakak dulu kerja di dunia pertambangan nikel, kakak basically kurang untuk segi geologinya. Jadi kakak dulu lebih ke software kayak Excel, terus juga ada Surpak, kayak aplikasi pertambangan gitu kan. Kemudian setelah kakak pindah ke pertambangan emas di section eksplorasi, nah di situ baru kakak ngerasa kayak apa yang kita pelajari dari kuliah dari semester 1 sampai semester 4, pokoknya yang dasar deh. Nah itu tuh sangat berperan penting saat kita kerja, especially bagian geologis ya kayak gitu. Terutama mineral, struktur, geologi dasar, tektonik, apapun itu tentang geologi dasar. Kurang lebih kayak gitu. Oke Kak, mungkin lanjut nih Kak. Pada saat Kakak lulus kuliah nih, lulus Mm-mm, sebagai mahasiswa geologi, gimana mm-mm. sih cara Kakak nyari pekerjaan? Terus yang harus disiapin dalam cari pekerjaan itu apa aja Kak? Oke. Mungkin kalau untuk mempersiapkan diri sebelum kerja itu ada dua sesi sih sebenarnya. Ada yang harus dipersiapkan sebelum kita kerja itu pas kita kuliah sama sesudah kita lulus. Saat kuliah itu yang paling penting itu memperkaya isi portofolio. Yang dimaksud sama memperkaya isi portofolio itu kayak kita tuh ikut organisasi, baik itu organisasi secara saintis atau organisasi yang berhubungan sama dunia kampus, mungkin BEM, atau mungkin sekarang ini MGSC Unsri, atau mungkin bisa ikut Perhimagi gitu kan ya, yang secara skalanya lebih luas. Terus ikut lomba. Ikut lomba itu juga menjadi nilai plus menurut kakak saat kita kuliah, karena itu akan memperkaya isi portofolio. Terus ada ikut KP atau magang. Nah, ikut KP atau magang ini tuh setelah kakak kerja itu sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Jadi kalau misalnya kita ikut KP atau magang di suatu perusahaan, which is kita di perusahaan itu tuh dites dong sama perusahaan tersebut. Jadi kayak diuji kompetensinya gimana sih anak ini tuh, terus mengaplikasikan ilmu yang udah kita dapat selama kuliah gitu kan ya. Di tempat kakak kerja yang sekarang, anak KP atau yang magang itu kebanyakan saat dia magang di situ dan dia setelah lulus kerjanya di sana. Menurut kakak itu sangat mendukung untuk kita ke dunia kerja selanjutnya. Sebagai kita apa ya, jendela awal melihat dunia kerja tuh seperti apa. Jadi apa yang kita pelajari selama kuliah tuh biar ada kebayang gitu loh ke depannya bakal kayak
gimana. Terus kalau misalnya kita nggak ikut organisasi ataupun mungkin kita kurang ikut lomba ataupun nggak punya kesempatan buat magang, ada jalur lain untuk memperkaya si portofolio itu dengan cara ikut seminar atau short course. Zaman kakak dulu waktu lulus itu kan kakak kurang ya kalau buat KP atau magang. Zaman kakak itu lagi happening banget yang namanya COVID. Jadi perusahaan itu banyak yang nutup kesempatan untuk mahasiswa magang atau KP. Terus gimana cara kakak memperkaya portofolio itu? Ya cara kakak memperkaya portofolio itu ikut seminar atau ikut short course. Karena zaman sekarang tuh banyak banget beberapa perusahaan atau beberapa organisasi itu membuat seminar atau short course yang gratis gitu loh, dan itu tuh sangat bermanfaat buat kita anak-anak mahasiswa yang mau memperkaya si portofolio gitu loh. Short course itu bisa dari software ataupun segi-segi teknik ketambangan atau kayak geotek yang mungkin kurang kita dapetin di kuliah gitu loh. Kemudian ada juga yang bisa kita siapin setelah kita lulus. Apa aja yang butuh disiapin? Yang pertama tuh siapin CV. Karena sebelum kita lulus itu kan kita udah memperkaya portofolio kita nih. Nah, portofolio yang udah kita dapat itu kita susun dalam sebuah dokumen yang namanya CV, kurikulum vitae ketulisannya itu. Nah, di situ kita jelasin nih data diri kita kayak gimana, latar belakang kuliahnya bahasnya apa, terus portofolionya kayak lomba, KP, magang, seminar, short course itu kita cantumin di situ. Pokoknya semakin menarik isi CV itu, semakin menarik para HR untuk melirik kita gitu loh. Terus setelah kita mempersiapkan CV, biar orang tahu CV kita tuh bagus, yang kedua kita membangun koneksi. Gimana cara membangun koneksinya? Nah, cara bangun koneksinya itu bisa melalui sosmed untuk cari kerja. Yang biasa digunain itu LinkedIn. Kalau kakak sendiri dulu cari koneksinya via LinkedIn. Kenapa harus via LinkedIn? Biasanya yang di LinkedIn itu orang-orang profesional mencari kandidatnya yang profesional juga di LinkedIn. Dan umumnya biasanya kalau cari kerja itu di LinkedIn biasanya resmi dari orang perusahaan yang sedang mencari pekerja. Kemudian untuk cari kerjanya sendiri kakak dulu banyak jalur sih. Yang pertama via LinkedIn yang tadi kakak jelasin. Terus ada Jobstreet, terus juga bisa juga dari alumni. Kakak sendiri sih awal dulu kerja dapat infonya itu dari Kak Dewi Bustomi, yang mungkin teman-teman mungkin nggak tahu. Kak Dewi Bustomi itu geologi angkatan 2013, angkatan tertua dari kita gitu kan. Nah, dari situ kakak apply nih dari apa yang disebarin atau yang dibagiin sama Kak Dewi Bustomi, dan alhamdulillahnya kakak diterima di perusahaan itu. Jadi banyak sih jalur kalau untuk cari kerja menurut kakak. Yang penting itu mempersiapkan diri kita biar diri kita tuh menarik gitu untuk di-hire. Menurut kakak sih itu. Oke, Kak. Berarti hal-hal yang harus disiapin tuh kayak mulai dari memperkaya portofolio tadi, bisa dengan magang, ikut organisasi, atau ikut seminar. Terus juga kalau untuk nyari pekerjaan tadi bisa lewat CV ya, Kak. Lewat lewat aplikasi sosmed Oh ya, pekerjaan LinkedIn sih tadi. kayak LinkedIn, Jobstreet kayak gitu. Terus ada satu lagi sih menurut kakak. Waktu kita kuliah tuh perbanyaklah ilmu yang tidak dipelajari di dunia kuliah. Kenapa kayak gitu? Kakak dulu waktu waktu zaman kakak ya, nggak tahu di zaman kalian ini kayak gimana kuliahnya. Kalau di zaman kakak dulu itu lebih fokusnya bahas batu bara. Nggak tahu nih kalau di zaman kalian gimana. Nah, jadi kakak kuliah dulu memang bahasnya tuh dari batu bara, terus gas metana batu bara, dan itu tuh jarang bahas di luar aspek batu bara. Kalaupun ada, biasanya kita tuh manggil narasumber dari luar, dari orang profesional kerja di perusahaan tertentu kayak emas atau nikel, atau enggak buat workshop kayak gitu kan. Nah, menurut kakak berbanyak ilmu yang tidak dipelajari di dunia kuliah tadi, pokoknya jangan fokus dengan apa yang diajarin sama dosen doang. Jadi kakak itu dulu awal kerja masuk ke nikel. Dan itu tuh menurut kakak buat shock sih, karena sebelumnya kan di kuliah jarang banget dibahas. Adapun palingan manggil orang dari luar kan, kita buat seminar atau kayak gimana. Jadi ya jangan malas belajar aja sih. Bukan jangan malas belajar, apa sih bilangnya? Jangan menutup diri untuk kesempatan yang lain gitu. Ya belajar aja, nanya-nanya sama teman yang ada di Jawa. Gimana sih kalau misalnya
nikel itu cara terbentuknya gimana. Biasanya teman-teman yang kuliah di Jawa itu tuh kayak lebih luas sih pengetahuannya untuk geologi karena mungkin tenaga pengajarnya juga lebih banyak kan dibanding sama yang kita sekarang di Unsri. Menurut kakak kayak gitu. Kalau zaman kakak kayak gitu, perbanyak juga belajar software tambang yang mungkin gak diajarin di kampus ya. Kalau di kampus kakak dulu tuh cuman diajarin AutoCAD sama GIS sih, ArcGIS kayak gitu. Paling sering tuh yang itu. Sedangkan ketika kakak kerja banyak aplikasi yang baru kakak tahu. Misal kayak Surpak, ada Micromine, ada Leapfrog kalau kakak sekarang tuh. Pokoknya aplikasi tambang yang lain. Nah, di situ tuh sangat menunjang kita untuk dapat kerjaan karena secara IPK ya mungkin kalau ketika kita cari kerja itu IPK tuh adalah hal yang penting untuk secara administrasi tapi untuk menarik dilihat para HR itu tuh ya mungkin ada kemampuan-kemampuan lain yang mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya. Misal kayak software tadi atau pengetahuan kita lebih luas daripada apa yang kita dipelajarin di tempat kuliah gitu. Ya berarti intinya tuh kita harus belajar terus ya Kak. Tapi jangan cuma Benar, belajar di tempat kuliah aja, tapi bisa di mana aja. benar. Iya, bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Ketika Kakak udah bekerja nih, kan pasti Mm-mm. Kakak ke lapangan kan Kak. Ada nggak sih hambatan sebagai seorang wanita saat di lapangan? Terus juga kalau di lapangan tuh biasanya Kakak ngapain ya Kak? Oke. Jadi kalau hambatan sendiri sih nggak terlalu ya. Tapi biasanya kalau ke lapangan itu, kalau di tempat kakak yang lama, itu biasanya yang sering jadi hambatan tuh catcalling. Kalau hambatan yang lain nggak tahu ya kakak nggak ngerasain, tapi kalau catcalling tuh lumayan karena biasa ya kalau di dunia tambang apalagi di lapangan tuh jarang lihat cewek dan tenaga cewek di lapangan tuh jarang banget gitu loh. Makanya ketika ada cewek yang ditaruh di lapangan pasti kita kayak digoda atau di catcalling. Menurut kakak sih it's okay. Hal tersebut nggak terlalu jadi hambatan. Yang penting ketika kita di catcalling, kalau dia nggak terlalu brutal sampai kayak nyentuh fisik atau kayak gimana, menurut kakak tetap tenang dan bersikap sopan terhadap orang yang catcalling ke kita. Tapi kalau orang itu sampai melakukan hal yang nggak mengenakan bagi kita kayak sampai nyentuh fisik, pokoknya yang nggak mengenakan, mungkin kita bisa langsung lapor ke atasan kayak gitu. Itu sih mungkin hambatannya. Oke Kak, kalau misalnya di lapangan Kakak biasanya ngapain Kak? Kalau di lapangan itu untuk yang di tempat kerja kakak sekarang ini biasanya kalau ke lapangan kita tuh inspeksi kayak gitu. Inspeksi apa aja sih? Nah, kalau inspeksi itu lebih ke K3-nya orang yang drilling di lapangan. Karena kan kakak sekarang kerjanya di bagian junior geologis ya. Nah, jadi ketika ke lapangan itu kakak ngecek secara K3-nya mereka kayak gimana, bener nggak cara drillingnya, bener nggak alat-alat yang dipakai, alat-alatnya aman atau enggak buat drilling kayak gitu loh. Tenaga pekerjaannya juga kita inspeksi kayak, oh orang ini sehat nggak sih buat bekerja kayak gitu kondisinya apakah dia sedang sakit atau kayak gimana. Terus dari segi geologinya mungkin yang kita inspeksi itu sekarang di kedalaman berapa sih kita lagi ngedrilling atau lagi ngebor. Kemudian sesuai nggak sama target pengeboran kita yang harusnya misal kedalaman sekian harusnya kita ketemu batuan ini nih. Nah, terus kita inspeksi ke lapangan sesuai nggak sama apa yang ditargetin gitu. Kalau sekarang sih kayak gitu. Kalau yang di perusahaan kakak yang lama, karena kakak basicnya database di bagian engineer, jadi kalau ke lapangan itu palingan ya sama inspeksi, tapi inspeksinya enggak ke tempat pengeboran atau drilling itu. Jadi kakak cuman inspeksi di lapangan sesuai enggak dengan data yang diterima di database itu. Mungkin kayak gitu sih kegiatannya. Oke Kak, ngomongin soal lapangan tadi Kak. Kan di Mm-mm. lapangan ini pasti kan cuacanya panas ya Kak. Ada nggak sih Bener Kak banget. tips and trick Kakak dalam menjaga kulit supaya tetap sehat, Kak, tetap mulus? Heeh. Ya, kalau itu sih menurut kakak mah harfiahnya seorang cewek ya. Walaupun kita jadi anak lapangan yang notabene-nya kudel, mau kayak gimana pun skincare-nya tetap kayak gitu-gitu aja, ya kita harus tetap rajin skincarean menurut kakak sih. Ya kakak mah nggak putih-putih amat ya.
Cuman harus tetap menjaga kebersihan diri yang terutama kayak gitu. Rajin skincarean, terus kalau misalnya di lapangan panas jangan lupa pakai sunscreen sih, itu yang terpenting sama apa ya, sunscreen buat badan gitu. Pokoknya harus pakai sunscreen dan itu harus di-apply berulang. Kalau rekan kakak tuh ada yang sampai per 4 jam dia apply karena kayak emang namanya di lapangan panas banget ya. Jadi kayak ya siapa lagi yang mau menjaga diri kita kalau nggak diri kita sendiri kayak gitu. Pokoknya jangan males skincarean deh gitu. Biar tetap bersih juga. Oke Kak, berarti harus rajin pakai sunscreen ya Kak. Bener. Wajib banget itu. Lanjut Kak, ini pertanyaan yang sesuai banget sama temanya nih Kak. Mm-mm. Orang wanita geologis, peran kakak di dunia pertambangan ini apa ya Kak? Kalau buat perannya sendiri sih, kakak merasa diri kakak tuh masih ya gak terlalu berperan penting di dunia geologis. Tapi biasanya ya kalau di dunia tambang, yang namanya cewek itu umumnya kenapa kita diperlukan di dunia tambang? Karena cewek itu umumnya lebih teliti dibandingkan cowok. Itu sih menurut kakak. Jadi misalnya kalau lagi ngelogging, kalau kakak sekarang ya, itu kalau misalnya kakak lagi ngelogging, itu biasa kakak bisa lebih detail daripada teman kakak yang mungkin secara jabatannya sama dan tugasnya sama, tapi kalau untuk secara deskripsi mungkin kakak lebih detail daripada teman kakak. Atau mungkin kalau ada kesalahan dalam penginputan data atau kayak gimana, ya situ itu fungsinya si cewek. Gimana cara kita tuh apa ya, lebih ke aware sih menurut kakak. Karena kita tuh lebih aware dibanding cowok. Itu udah harfiah nggak sih kalau misalnya cewek tuh lebih teliti. Contohnya di tempat kakak nih, di tempat kakak kerja tuh kalau yang dulu sebelumnya, kalau cewek itu ada satu orang Prancis, dia cewek dan jabatannya sebagai manajer. Di antara manajer-manajer yang lain, dia itu cuma satu nih, manajer cewek. Tapi di bawah naungan dia, seluruh anggotanya tuh kerjanya bagus, style, dan menurut kakak dia berhasil menjadi seorang bos gitu. Terus di tempat kakak yang sekarang juga, yang kedua ini di Tambang Mas ini, ada salah satu cewek, dia orang lokal, orang Medan. Ibu ini posisinya sekarang jadi superintendent, di mana superintendent yang di departemen kakak sekarang tuh rata-rata cowok dan ibu itu tuh cewek sendiri. Menurut kakak, ibu itu juga berhasil dari pencapaian anggota-anggotanya di lapangan gimana? Biasa dia lebih detail kayak gitu loh. Jadi menurut kakak cewek itu sangat berperan penting dalam dunia kerja. Gak cuma tambang sih, karena ya itu tadi sifat detail dan aware-nya itu tadi. Oke Kak, lanjut nih Kak. Mm-mm. Ada nggak sih Kak cerita menarik gitu selama kakak bekerja? Terus tantangan kakak sebagai wanita geologis apa ya Kak? Kalau dibilang cerita menarik ya banyak sih, terutama buat kita yang biasa tinggal di site kayak gitu. Udah umum ya kalau misalnya kita kerja di tambang tuh kita harus berdiam di sana lebih lama ketimbang kita di rumah. Dan itu menarik sih menurut kakak yang jarang merantau. Dan kakak tuh baru merantau ketika udah kerja gitu loh. Sebelumnya ya kakak di Palembang doang. Terus menariknya di mana? Nah, menariknya itu karena kita terlalu lama di site menurut kakak. Jadi kita tuh punya keluarga kedua gitu loh istilahnya. Ya keluarganya itu ya teman-teman kita. Terus dari situ kita dapat koneksi yang luas karena kita berteman kan bukan cuman dengan orang yang seumuran kita. Jadi kita tuh punya teman dari lintas suku, dari lintas budaya dan juga lintas umur gitu loh. Ada yang umurnya jauh dari kita, ada juga yang mungkin setara sama kita dan itu tuh menurut kakak menarik sih. Karena itu gak mungkin kita dapat di zaman kuliah menurut kakak kayak gitu loh. Kemudian tadi pertanyaannya tentang tantangan ya selama bekerja gitu. Iya Kak, tentang tantangan selama kerja. Palingan kalau menurut kakak ya tantangannya itu saat kita ke lapangan tadi yang kakak bilang mungkin pas kita di catcalling atau mungkin ada kejadian yang tidak mengenakan. Terus tantangannya kalau misalnya yang sekarang nih ya kakak di tambang emas ini karena kakak di bagian eksplorasi itu
kita harus ngimbangin lawan jenis kita gitu. Karena kan kalau ke lapangan itu sama kayak kita mapping untuk medannya ya, lumayan mendaki, terus medannya kita harus ngimbangin lawan jenis kita. Jadi kalau misalnya kita lagi mapping ke lapangan atau kita lagi mau inspeksi drilling, biasanya teman kita yang cowok ini langkahnya biasa lebih gede ya, kayak lebih cepat gitu juga jalannya. Jadi menurut kakak tantangannya kita harus punya fisik yang kuat, ya setidaknya bisa ngimbangin teman kita di lapangan gitu loh. Jadi kayak gitu sih yang mungkin jadi tantangan kakak sekarang. Jadi olahraga, jadi kita harus bisa mengimbangi dari segi sainsnya untuk dunia kerja sama secara fisiknya juga kayak gitu. Menurut kakak itu sih tantangannya sekarang. Oke, Kak. Kalau suka duka selama di tempat kerja ada nggak, Kak? Kalau suka duka sendiri sih pasti ada ya. Kayak yang kakak bilang tadi, sukanya itu ya kita bisa punya keluarga kedua, terus bangun koneksi yang luas, terus ini sih yang menarik menurut kakak, kita bisa jalan setiap cuti. Jadi dulu kan kakak kerjanya di Halmahera ya, yang notabene kalau ke sana itu bisa perjalanan 2 sampai 3 hari. Menurut kakak itu nggak jadi masalah sih karena ketika kita menuju ke site ini tadi banyak hal yang kita lalui. Jadi dari situ kita bisa dapat teman ngobrol dari ya mungkin bukan dari orang tambang, mungkin dari segi orang pemerintah atau kayak gimana. Jadi kita dapat koneksi ya menurut kakak kayak gitu. Terus apa nggak bosen nih 2-3 hari perjalanan kayak gitu? Kalau kakak sih nggak pusing ya karena di satu sisi kakak menganggap itu kayak kita lagi liburan, cuman kita dibiayain gitu loh sama perusahaan tempat kita kerja sekarang gitu. Itu sukanya sih menurut kakak. Terus kakak tuh lebih suka kerja di dunia pertambangan karena apa? Biasanya kalau di pertambangan ini, di perusahaan tambang, itu sistemnya roster, di mana kita itu dituntut buat kerja berapa minggu di site sama libur beberapa minggu di rumah gitu kan. Ya, menurut kakak hal ini menarik sih karena kita bisa cuti lama ya kurang lebih 2 sampai 3 minggu umumnya. Dan ketika kita libur emang kita tuh punya waktu untuk libur gitu loh, nggak diganggu kerjaan. Dan menurut kakak ini nggak bakalan kita dapet ketika kita kerja di pemerintahan atau startup yang notabene kerja di kota gitu loh. Kalau dukanya pasti ada juga. Kita harus kerja dengan sistem roster, berarti kita harus jauh dari keluarga dong kayak gitu. Dan kita lebih banyak waktu di site kayak gitu. Jadi kita jarang ketemu keluarga. Terus kadang kita nggak bisa pulang nih kalau misalnya ada kondisi tertentu. Kalau zaman kakak dulu tuh masih ada yang namanya COVID. Nah, jadi ketika mau pulang itu ternyata dari pemerintah tuh ada yang namanya lockdown kan. Kalau misalnya teman-teman tuh masih ingat. Jadi kalau lagi lockdown itu waktu itu kakak nggak bisa pulang dan harus undur waktu pulang kurang lebih sebulan. Dan itu lumayan lama sih dari harusnya pulang per 3 bulan terus harus mundur hampir setengah tahun gak pulang dong berarti. Terus kalau di tempat yang sekarang itu mungkin cuaca ya. Kalau cuaca itu misal lagi badai nih, kalau kakak mau terbang atau mau kemana gitu kan naik pesawat ya harus tergantung cuaca nih. Kalau misalnya cuaca lagi buruk, otomatis nggak bisa pulang dong. Terus kalau di tempat lama itu kan kakak harus melewati beberapa transportasi, ada travel, ada speedboat, lewat jalur laut, terus pesawat lagi. Nah, kalau misalnya cuacanya buruk, misalnya kalau di jalur laut, itu otomatis kakak nggak bisa lewat dan nggak bisa pulang karena ya cuaca itu tadi. Jadi ya gitu sih, mungkin lebih ke terhalang nggak bisa pulang dan jauh dari keluarga gitu. Oke, Kak. Kalau misalnya kita kerja nih, Kak, ada nggak sih hal-hal yang harus kita lakuin sama hal-hal yang nggak harus kita lakuin di pekerjaan kita, Kak? Otomatis ya pasti ada dong. Kalau menurut kakak sih, apa sih yang harus kita punya untuk ke dunia kerja ini gitu? Yang pertama banget tuh pasti attitude. Kenapa? Kalau misalnya kita awal banget nih, kalau kita interview, itu ada yang namanya etika interview atau etika komunikasi kan ya. Kemudian ketika kita udah kerja, ada juga yang namanya attitude bersosialisasi. Jadi yang paling penting tuh emang etika ketika kita mau kerja. Kenapa?
ketika kita memiliki attitude yang baik tuh, baik itu ke orang yang seumuran atau yang mungkin lebih tua, ya itu akan mempermudah kita ketika kerja sih menurut kakak. Karena kita tuh kerja dengan orang yang beda umur, mungkin bisa jadi dia lebih tua daripada kita, tapi secara kedudukan ya dari segi jabatan mungkin dia di bawah kita, jadi kayak sebisa kita untuk apa ya, kayak punya attitude gitu loh sama mereka, tapi tetap bersifat tegas. Terus kita juga kerja sama orang yang backgroundnya tuh beda, mungkin dari segi pendidikan tadinya kita ini dari orang geologi, terus kita harus berkomunikasi atau berinteraksi sama orang yang nggak sejalur sama kita gitu loh. Terus dari segi suku, nah ini tuh juga juga lumayan jadi tantangan sih menurut kakak. Misalnya nih kita ketemu orang yang dengan notabene-nya sukunya lumayan keras, tapi sebenarnya nggak sekeras itu, kayak mungkin dari segi ngomong ya. Misalnya kita kerja di Medan, nah kalau kakak kan sekarang di Medan, mungkin secara ngomong orangnya kasar ya, mungkin terdengar kasar, tapi sebenarnya baik kayak gitu. Jadi ya menjaga attitude aja sih, biar kita tetap rukun dan akur di tempat kerja, di semuanya tuh aman dan tentram. Kemudian kita tuh harus bisa punya ilmu bersosialisasi dan beradaptasi. Kalau misalnya kita di tempat kerja itu kurang bersosialisasi, kayak ansos gitu kan ya, terus nggak bisa beradaptasi sama lingkungan baru kita, itu lumayan menghambat pekerjaan kita. Kenapa? Lumayan menghambat. Jadi kayak kalau ada info-info terbaru tentang pekerjaan atau mungkin ya karena kita terlalu lama di site ya, lebih lebih banyak waktunya di site ketimbang di rumah. Jadi kalau kita nggak ada sosialisasi tuh kayak rasanya kurang sih menurut kakak, karena harfiahnya kita tuh sebagai manusia makhluk sosial nggak sih gitu. Terus kita kalau kerja harus getol dan rajin terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa sesuatu nih, jangan berdiam diri menurut kakak. Jadi kalau misalnya, aduh aku nggak bisa ini nih, yaudahlah aku diem aja. Oh itu salah besar sih menurut kakak. Jadi kita bisa nanya sama senior di tempat kita kerja, di departemen kita gitu. Atau mungkin bisa nanya sama orang yang beda departemen, yang udah lebih senior daripada kita. Jadi kita bisa bilang nih, Bang atau Kak, aku mau belajar ini nih, aku nggak bisa, boleh nggak aku minta waktunya buat minta diajarin gitu. Tetap kita harus minta tolong sama mereka, kayak lihat kondisi mereka juga gitu loh. Jadi tetap harus rajin dan getol menurut kakak. Terus apa aja sih yang nggak boleh? Yang nggak boleh tuh terutama egois menurut kakak. Kenapa kita nggak boleh egois? Karena umumnya kalau di dunia kerja itu kita nggak kerja sendirian ya, biasanya kita tuh kerjanya sama tim. Jadi kalau misalnya kita egois, kalau misalnya kita lagi beradu argumen atau kita lagi beradu pendapat sama teman kita atau sama tim kita tuh harus bisa bernegosiasi dan menerima perbedaan pendapat. Karena ketika kalau kita cuma pengen didengerin doang, tapi nggak mau dengerin, itu kayak bisa jadi penghambat sih di dunia kerja gitu. Dan itu tuh sudah kakak saksikan secara langsung ketika ada orang yang egois di dunia kerja tuh otomatis kerjanya bakal terhambat untuk kedepannya gitu loh. Yang kedua tuh kita nggak boleh males. Kenapa nggak boleh males? Ya itu tadi, biar kita nggak ketinggalan sama rekan kerja kita. Karena kan kita kerja tim nih. Kalau misalnya kita males-malesan, ya teman kita udah nyampe di step 3, kita masih di step 1 nih, masih di bawah kayak gitu. Jadi ya memang harus lebih rajin sih menurut kakak. Oke, Kak, berarti yang harus kita punya tuh pertama attitude, Kak. Terus juga harus pandai bersosialisasi, jangan malu-malu gitu. Terus yang Mm-mm. nggak boleh tuh tadi egois sama pemalas ya, Kak. Iya bener banget. Ya, oke. Mungkin terakhir nih, Kak. Ada nggak Mm-mm. sih, Kak, pesan dan kesan mungkin dari Kakak buat mahasiswa geologi sekarang dan juga untuk MGI SC Unsri ke depannya? Oke, kalau dari kakak ya pesannya ya sama yang kita sampaikan tadi di awal, rajin-rajin aja kuliah, terus bangunlah portofolio yang baik. Kalau bisa magang sih, itu menurut kakak sangat membantu untuk cari kerja nantinya. Rajin kuliah, buat portofolio yang baik, terus bersosialisasi juga sama orang yang di lintas jurusan kita gitu loh. Pokoknya entah di itu di Unsi ataupun di luar gitu kan ya. Kenapa kita harus rajin kuliah gitu? Karena biar IPK kita tuh bagus gitu.
Ya sebenarnya yang namanya IPK itu bukan hal utama waktu cari kerja, tapi IPK itu penting saat kita di tahap administrasi gitu loh. Karena IPK tuh jadi bahan pertimbangan menurut kakak. Terus kita harus rajin-rajin ulek-ulek software tambang gitu. Kalau kalian sekarang apa aja nih yang dipelajarin untuk softwarenya selain ArcGIS? Untuk software tuh kalau di perkuliahan ArcGIS Mhm. Kak, tapi kami ada kayak namanya software series itu tempat belajar software itu kemarin udah sempat belajar QGIS. Iya bagus-bagus. Jadi kalau kakak di perusahaan yang lama ya, itu ada beberapa aplikasi gitu, aplikasi tambang yang mungkin kakak dulu nggak pernah nyentuh sama sekali nih, yang namanya Surpak, Micromine, terus ada sekarang nih Liverock. Mungkin secara toolsnya mungkin mirip-mirip ya, cuma kalau misalnya kita udah tahu itu dari awal, itu bakal jadi pertimbangan ketika interview gitu loh. Gitu. Terus belajar aplikasi tambang tadi udah ya. Bangun koneksi yang baik. Nah, bangun koneksinya itu bisa sesama teman yang seumuran di MGI Unsri maupun MGI lainnya, itu bisa membantu juga sih menurut kakak. Karena kita juga nggak tahu ya yang namanya jalur rezeki itu bakal datang dari mana, entah itu bisa dari teman kita atau mungkin teman-teman kita di LinkedIn gitu. Teman-teman di LinkedIn itu bukan cuma yang seumuran ataupun apa ya, teman-teman kita doang gitu. Jadi di LinkedIn itu ada beberapa orang profesional kayak HR di suatu perusahaan atau mungkin yang memang CEO-nya beneran yang nyari gitu. Jadi bangun koneksi yang baik aja sih. Gimana sih cara bangun koneksi yang baik sama mereka? Toh kita nggak kenal nih siapa HR ini gitu loh. Jangan tiba-tiba kita kayak, Bu, saya mau apply ini. Kan banyak nih misalnya kalau di LinkedIn tuh lagi hire di bagian apa? Misalnya nih bagian mining atau bagian eksplorasi. Kalau kakak dulu, yang step yang kakak lakuin dulu tuh, pertama kakak komen postingan itu. Terus kakak menambah ke teman si HR yang lagi buka lowongan ini di perusahaan itu kan. Terus kakak inbox si ibunya atau bapak itu dengan ya mungkin ucapan yang sopan dengan maksud menyampaikan kalau kita tuh tertarik dengan bagian itu dan kita apply dengan melampirkan CV kita kayak gitu loh. Ya mungkin mereka mempertimbangkan hal tersebut. Mungkin itu bisa jadi apa ya, menjadi pembantu kita, membantu lah istilahnya, membantu kita mencari kerja dan biar HR itu lirik kita gitu loh. Kalau kita tuh emang niat mau kerja di bagian itu dan di perusahaan itu. Selain kita apply kayak gitu, kita misalnya kita apply di suatu perusahaan, kita harus tahu dulu visi misi dari perusahaan itu sendiri kayak gimana gitu. Jadi ketika ditanya sama HR-nya nanti, oh kenapa kamu mau apply bagian ini? Mungkin, oh ya Bu, karena saya geologi. Ya bukan cuman itu yang dipandang sama si HR. Jadi kayak kita harus tahu juga visi misi dari perusahaan itu tuh kayak gimana. Jadi kayak, oh anak ini udah tahu nih background perusahaan ini kayak gimana, terus kemampuan kita, kemauan kita tuh cocok sama apa yang dicari sama perusahaan kayak gitu loh. Biar lebih dilirik aja sih sama si HR gitu. Yang terakhir menurut kakak tuh jaga kesehatan. Kenapa jaga kesehatan? Harusnya yang jadi yang utama sih, jaga kesehatan. Jadi kalau ketika kita mau kerja, ada yang namanya tuh tes MCU, medical check up. Nah, di medical check up itu kan kondisi fisik kita tuh dites dari ujung kaki sampai ujung ke kepala gitu kan. Nah, jadi ketika kita punya fisik yang, jadi pengalaman kakak sendiri sih. Jadi sebelum kakak kerja dulu kakak rajin banget nih workout, jaga pola makan. Dan itu tuh lumayan membantu karena dari hasil MCU kakak nggak ada kendala sama sekali nih. Tapi ketika kau udah kerja 2 tahun dan kakak mau pindah perusahaan, itu kan ada lagi namanya MCU ulang. Waktu MCU itu, disitulah terdeteksi kalau kolesterol kakak tuh nggak berlebih sih, cuman mendekati batas maksimalnya. Dan itu tuh mungkin terjadi karena ketika kakak kerja, kakak udah males olahraga. Kenapa males olahraga? Biasa kalau kita udah kerja seharian, kita udah capek gitu loh buat menyisakan waktu buat olahraga. Walaupun ya mungkin cuma 10-20 menit. Jadi menurut kakak tuh tetap jaga kesehatan mau itu sebelum ataupun sesudah bekerja nantinya gitu loh. Ya walaupun cuman lari sekitar 20 menit itu kayak udah bantu banget badan kita biar tetap fit saat kerja.
gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja juga, Kak. Makasih udah nyempetin waktunya, Kak, buat jadi Iya, bicara di podcast kali ini. Makasih iya. juga udah sharing-sharing pengalamannya dan cerita-cerita menarik Kakak sebagai seorang wanita geologis dunia pertambangan. Eh, Oke. Cerita Kakak ini benar-benar inspiring banget nih, Kak. Jadi kayak buat aku tuh pengen terus belajar supaya suatu saat nanti mungkin bisa jadi kayak Kakak juga. Amin. Pasti bisa kok. Amin, Kak. Mm-mm. Makasih juga nih buat teman-teman di rumah yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Saya Salsabila Azahra selaku moderator. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.